baru 50-an yang bergabung, kita mulai saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak, Pak? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Oh, ngomongnya pakai ini, bukan ini. Bukan ini. Kedengeran? Ya, oke, sudah selesai berdoanya. Baik, anak-anakku semua, meskipun mohon maaf tadi ada keterlambatan sedikit karena ada kesalahan teknis. Ya, meskipun baru 61 yang bergabung, kita mulai saja. Semoga yang tidak ikut bergabung tetap melakukan kewajibannya, yaitu meskipun tidak mengikuti Zoom, tapi dia tetap menyetorkan atau mengerjakan tugas. Ya, saya harap nanti yang ikut bisa membagikan informasi yang sudah kamu peroleh selama Zoom. Oke, siap ya. Padahal materi hari ini materi yang cukup berat, ya. Kalau tidak mengikutinya rugi. Baik, hari ini kita masih belajar tentang teorema Pythagoras. Ini pertemuan terakhir teorema Pythagoras, ya. Ya, ini slide share-nya. Nah, udah. Materi terakhir tentang Pythagoras, yaitu tentang segitiga, siku-siku, sama kaki. Apa yang dipelajari dari segitiga, siku-siku, sama kaki ini adalah bagaimana cara kita menentukan panjang sisinya. Ya, kalau segitiga, siku-siku biasa, kan kita hanya bisa menentukan panjang sisi jika dua sisinya diketahui. Tapi pada segitiga, siku-siku istimewa ini, walaupun hanya satu sisi yang diketahui, kita bisa menentukan dua sisi yang lain. Ya, jadi itu keistimewaannya. Dari satu sisi, kita bisa menentukan atau menghitung dua sisi yang lain. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang jadi inti materi yang kita pelajari pada hari ini adalah menentukan sisi segitiga melalui perbandingan sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Jadi karena siku-sikunya istimewa, maka dia punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Kita bisa menentukan sisinya hanya jika hanya satu sisi yang diketahui. Ya, biasanya kalau segitiga siku-siku biasa itu kan harus ada dua paling sedikit, ya, harus ada dua sisi yang diketahui untuk menentukan sisi yang lain. Tapi pada segitiga siku-siku istimewa ini cukup satu saja kita bisa menghitung sisi yang lain. Bisa dipahami? Nah, lalu apa saja segitiga siku-siku istimewa? Segitiga siku-siku istimewa ini ada dua. Yang pertama, langsung muncul ya? Dua-duanya langsung muncul? Oh, belum.
Oke. Yang pertama adalah segitiga siku-siku sama kaki. Sama kaki berarti kakinya sama. Karena kakinya sama, maka panjang sisi segitiga, sisi siku-sikunya, yaitu alas dan tingginya, itu panjangnya sama. Ya. Ciri-ciri lain adalah dua sudut yang lain itu besarnya 45 derajat. Jadi pada segitiga siku-siku sama kaki, selain kakinya sama, dua sudutnya juga sama besar, yaitu 45 derajat. Jadi pas ya, jumlah sudut pada segitiga berapa? Di kelas 7 sudah belajar tentang jumlah sudut pada segitiga? 180 derajat. Iya, jadi kalau di jumlah pas ya 180, siku-sikunya 90, tambah yang di kaki 45, tambah 45. Jadi pas 180. Jadi ini siku-siku yang istimewa. Kenapa? Karena panjang kakinya sama, otomatis besar dua sudutnya juga sama. Segitiga istimewa, segitiga siku-siku istimewa yang lain. Di stop share dulu Bu, nanti di Oh masih kayak gini ya? stop share Iya, sebentar. Ada kesalahan. di share dulu. Yang ini? Yang ini? Iya, terakhir. Iya. Nah, udah muncul semua? Udah muncul semua. Oke. Ya, sudah muncul semua ya. Nah, sekarang segitiga siku-siku istimewa yang kedua adalah siku-siku yang sudutnya itu 60 dan 30. Iya. Belum muncul gambarnya? Gambarnya kok nggak muncul? Oh, udah muncul gambarnya? Oke. Belum ya? Nah, ya. Jadi perhatikan ya, yang satu dua-duanya 45, yang satunya 60, satu 30. Bisa dipahami? Oke. Sekarang bagaimana perbandingan sisinya? Yang pertama, pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, jadi perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki, nilai perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Maksudnya apa? Jadi kalau panjang sisi alasnya 5 cm, maka panjang sisi tegaknya berapa? Yuk. Perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Jika panjang sisi alasnya itu 5 cm, maka berapa panjang sisi tegaknya? Ini diaktifin semua enggak? 5 cm, Bu. 5 cm. Betul, oke. Bisa ya? Maka panjang sisi miringnya? Ini 5, ini 5, maka sisi miringnya? 5 akar 2. Betul, 100. Oke, good. 5 akar 2. Lagi. Kalau ini 8 cm, maka ini? Ada, Bu. Sisi tegaknya? Apa? 8 cm. Sisi miringnya? 8 akar 2. 8 akar 2. Oke. Sekarang masuk ke contoh ya. Nah, pada gambar segitiga KLM berikut, ada tandanya dari gambar kamu sudah mengetahui ya. Tanda di sisinya ada
seret-seret 2 ini. Ini maksudnya apa? Memiliki panjang yang sama. Memiliki panjang yang sama. Sudutnya besarnya 45 derajat. Maka ini segitiga siku-siku sama kaki. Karena sama kaki, jika panjang KL-nya 8 cm, maka berapa LM-nya? 8. Hey. KL-nya 8, maka LM-nya. LM ini sebagai apa? Sisi miring. Sisi miring. Kalau KL-nya 8 cm, maka berapa panjang sisi miringnya? 8 akar 2. Ah, bagus. 8 akar 2. Coba diperhatikan penyelesaiannya. KL-nya 8, maka KM juga 8. Nah, berapa panjang LM? Perbandingannya kan 1 banding akar 2. Kalau KL-nya 8, berarti LM-nya 8 kali akar 2 dibagi 1. Maka 8 akar 2. Bisa dipahami? Oke, pahami dulu. KL-nya 8, KM-nya pasti juga 8. Maka LM-nya adalah 8 akar 2. Karena perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Bisa dipahami? Ya, jadi dari gambar kalian identifikasi dulu. Oh, ini segitiga siku-siku istimewa apa nih? Oh, karena ada tandanya di sini sisinya, oh berarti ini artinya sisinya sama panjang. Oh, sudutnya 45. Oh, jelas ini siku-siku sama kaki. Oh, karena siku-siku sama kaki, maka perbandingannya berapa? 1 banding 1 banding akar 2. Bisa dipahami? Oke, next. Kita ke contoh yang kedua. Nah, saya punya segitiga apa ini? 45 derajat, ini juga 45 derajat. Segitiga apa ini? Siku-siku sama kaki. Oke, jika diketahui sisi miringnya 16 cm, maka tentukan panjang AC. Ayo, coba sambil oret-oretan. Sisi miringnya 16 cm, maka panjang AC L16. yang ikut masih 50-an, Mbak. Yuk, sudah ketemu?
12 akar. Berapa? 12 akar. Yuk, kita cek jawaban kalian. Sambil diperhatikan ya. Ini sesuatu yang sangat baru ya, dalam hal nanti kalian ketemu konsep tentang menyederhanakan akar. Sebenarnya ini belum kita pelajari, nanti akan kalian temui, jumpai di kelas 9. Tapi mau tidak mau, kita tidak bisa menghindari itu. Ya. Jadi coba kalian pelajari ini sejak awal, nggak apa-apa, nggak ada ruginya kita mempelajari sejak awal, karena suatu saat nanti pasti kalian menjumpai soal seperti ini, ya mudah kok, tidak sulit. Nanti jadi kelas 9 kalian sudah tidak asing lagi, ya dengan cara menyederhanakan bentuk akar. Oke, sekarang kita cek coba jawaban kalian, benar apa salah ya kira-kira ya. Nah, muncul Mbak? Keluar nggak? Iya, oke. BC 16, BC itu sisi miring. Yang ditanyakan adalah AC. Nah, sekarang karena kita mencari AC, maka kita bandingkan AC dengan BC. AC banding BC berapa nilai perbandingannya? 1 banding akar 2. AC-nya masih belum tahu. BC-nya 16. BC-nya kita ganti dengan 16. Ini PLSW ya, jadi pengerjaannya ke bawah ya, bukan ke samping. Nah, AC banding BC, berarti BC-nya 16, berarti AC banding 16. Kalau yang kesulitan perbandingan, bisa kalian pakai pecahan. Ya, jadi bisa pecahan, bisa dalam bentuk pecahan juga. Berarti AC per 16 sama dengan, berapa nilai perbandingannya? 1 banding 1 per akar 2. Sebelah kanan sama dengan, alias di ruas kiri itu bentuk pecahan, ruas kanan bentuk pecahan, maka untuk menentukan AC diapakan? Perkalian silang. Iya, perkalian silang. AC berarti, atau panjang AC sama dengan 16 kali 1 dibagi akar 2. 16 kali 1 itu 16. 16 per akar 2. Nah, ini di sini kita mainkan rasionalisasi akar atau menyederhanakan bentuk akar. Karena penyebut itu nggak boleh dalam bentuk akar. Jadi harus kita sederhanakan. Biar akar 2 hilang akarnya, maka dikalikan sekawannya. Sekawannya itu ya kembarannya. Berarti sekawannya akar 2 adalah akar 2. Kalau per akar 2 aja, itu nanti akan merubah nilai. Maka pengalinya adalah akar 2 per akar 2. Berapa akar 2 per akar 2? 1. Setiap bilangan jika dikalikan 1, apakah merubah nilai? Tidak. Maka dikalikan dengan bilangan yang sama atas dan bawahnya. Kalau bawahnya mau dikalikan akar 2, maka atasnya juga akar 2. Kalau bawahnya misalnya kita mau menyederhanakan 5 per akar 7, maka kita kalikan dengan akar 7. Akar 7 per akar 7. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Perkalian akar. Kalau perkalian itu bisa dikalikan. Akar bisa bermain di sini. Kalau operasi hitungnya kali. 16 kali akar 2. 16 akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4.
Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Berapa nilai akar 4? 2. 16 dibagi 2? 8. 8. Nah, hasilnya adalah 8 akar 2. Ada yang betul? Ulfa betul? Belum selesai. Angel betul? Belum selesai. Oh, belum selesai. Askia betul? Belum. Aisyah? Arayang? Betul. Aska? Iya. Wow. Pratama? Belum juga. Panji? Belum juga. Oke. Ya. Perlu latihan lagi? Apa sudah cukup? Sudah ya? Ibu lagi. Lagi? Duh, saya nggak punya soalnya lagi. Nanti lagi kalau ada waktu ya. Sekarang lanjut ke segitiga istimewa siku-siku yang kedua. Itu yang sudutnya 60, 30, dan 90. Nah, bagaimana perbandingan sisinya? Yang kita cermati adalah posisi di depan sudutnya. Jadi kalau tadi nilai perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2, tapi kalau segitiga siku-siku ini, 60-30 ini, perbandingan sisinya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Kalau sisi alasnya 1, sisi miringnya pasti 2 kalinya. Lalu, sisi yang di depan 60 derajat, depannya ini, nah nih, depan. Nilai perbandingannya adalah akar 3. Kadang kita menjumpai bentuk yang berbeda. Bisa dibalik ya, 60-nya di sini, bisa 30-nya di sini. Lalu perbandingannya bagaimana, Bu? Sama saja. Ya. Ini posisi yang lain yang berbeda. Perbandingannya kita lihat sama saja. Yang kalian perhatikan adalah di depan 60 derajat, nilai perbandingannya adalah akar 3. Di depan 60 derajat, nilai perbandingannya adalah akar 3. Ingat-ingat ya. 1, yang di depan 30 itu nilainya 1, yang di depan 60 derajat itu akar 3. Sedangkan sisi miringnya adalah 2 kalinya. Ini pasti udah. Sisi miringnya adalah 2 kalinya. Contoh. Nah, pada segitiga PQR ini siku-siku di P. Sudut Q besarnya 60 derajat, maka pasti sudut R 30 derajat. Maka ini segitiga siku-siku istimewa yang kedua. Tipe 2. Jika panjang QR adalah 8 cm, QR berarti sebagai apa ini? Sisi miring. Sisi miringnya 8 cm. Kalau kita lihat tadi, kita balik ke tadi. Nah, sisi miring pasti 2 kali lipatnya sisi yang di depan 30 derajat. Iya kan? Iya. Nah, maka di depan 30 yang sisi apa? Ini 60, maka ini 30. R, sudut R berarti 30. Maka sisi yang di depan 30 derajat itu sisi apa? P.
Peki atau PR? Peki atau PR? Peki. Ya. PR. Depan 30 derajat adalah sisi Peki. Oh, kalau sisi miringnya itu 2 kali lipatnya sisi Peki. Ya kan? Nah, berarti kalau QR itu 8 cm, maka panjang Peki 4, betul. Coba kita cek. Yang A, apakah 4? Betul, 100. Caranya seperti tadi. Peki banding QR sama dengan 1:2. Peki-nya nilai perbandingannya 1, QR-nya nilai perbandingannya 2. Karena panjang QR 8 cm, maka Peki sama dengan 8 kali 1 dibagi 2. Sama dengan 4. 4. Benar ya? Karena sisi miring adalah 2 kali lipat dari sisi Peki. Caranya gimana, Bu? Diamati aja sisi yang di depan sudut 30 derajat. Di depannya. Nah. Gini posisinya. Apa sih, Mbak? Masih? Apa? Mau bayar? Oh. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan panjang PR? Kalau Peki nilai perbandingannya 1, QR 2, maka PR pasti nilai perbandingannya berapa? Akar 3. Oke, good. Udah bisa ya? Sip lah, gampang lah ya. Nah, kita pakai acuan yang sudah diketahui aja biar aman. QR berarti PR kita bandingkan dengan QR. PR banding QR. Berarti akar 3 banding 2. Karena PR-nya belum diketahui, maka PR-nya tetap kita tulis PR, QR-nya 8, maka PR per 8 sama dengan akar 3/2. Maka PR sama dengan 8 kali akar 3 dibagi 2. Mana yang bisa disederhanakan? 8 dibagi 2. Berapa? 4. Berarti akar 3. Bisa dipahami? Ya, diamati dulu. Ini materi kelas 8 ini sudah semakin itu ya, berat ya. Kalau dari level 7, 8, 9, 8 ini paling berat. Maka usaha kalian itu harus lebih besar, lebih tinggi dibanding kelas 7. Ya, jadi yang kelas 7-nya kemarin belajarnya cuma mau tes aja. Nah, sekarang kalau kelas 8 nggak bisa seperti itu. Oke, sekarang contoh yang kedua. Nah, ini juga segitiga istimewa tipe kedua, 30/60. Pertanyaannya, pada segitiga ABC ini, jika panjang AB adalah 15 cm, tentukan panjang AC. Yang ditanyakan hanya panjang AC. AB 15. AB itu yang di depan sudut 60 derajat. Di depan sudut 60, itu nilai perbandingannya berapa ya? Kita buka lagi, coba. Yang di depan 60. Nah, di depan 60, berarti nilai perbandingannya
Akar 3. Oke, akar 3. Berarti untuk menghitung AC, maka yuk sambil oret-oretan. Karena yang sudah diketahui AB, maka AB banding AC. Berapa nilai perbandingannya? AB banding AC sama dengan AB-nya berapa tadi di depan 60? Akar 3 banding AC-nya berapa? 1. Yuk dicoba. AB banding AC sama dengan akar 3 banding 1. AB banding AC sama dengan akar 3 banding 1. Akar 3 banding 1. Udah, AB-nya 15. AC-nya yang mau kita cari, akar 3 banding 1. Maka AC sama dengan lagi mulai oret-oretan. Oke. Jadi mulainya jam berapa ya, Mbak? Ini udah 40 menit atau 8? 15. Gak apa? Ini udah terakhir sih. Yuk, berapa jawabannya? Ada yang sudah ketemu? Coba. Ulfa, udah ketemu? Berapa, Ul? Berapa, Ulfa? Panji udah? Berapa, Panji? 5 akar 3. Betul, 100. 5 akar 3. Oke, alhamdulillah. Nah, Benar. kita cek coba. Coba dicocokkan dengan jawaban kalian. Udah ketemu kelirunya di mana? 15 kali 1 dibagi akar 3. Intinya di sini adalah perkalian silang. Perkalian silang. Di SD sudah pernah ya perkalian silang ya. Kelas 7 waktu perbandingan juga perkalian silang ya. Kalau bingung, banding. Per aja nggak apa-apa, bisa kok. AB per AC sama dengan akar 3 per 1. Kan lebih kelihatan itu. Saya juga kalau kayak gini bingung, saya ganti dengan per aja. Nggak apa-apa, mana cara yang paling mudah bagi kalian? Terapkan itu. Oh, AB per AC sama dengan Akar 3 per 1. Kan nilai Akar perbandingannya 3 akar per- 3 tadi. Per terus 1. AB maring 1. AC Heeh. maring akar 3. Oh, Nah, arah yang baru udah hampir selesai baru ya. Alhamdulillah ada ya. ada 15. 15 kali 1. Iya benar, oh my God. Nah, kan? Oh my god. Oh my god. Oh my god.
Yang lain bisa juga? Ya, nanti dipelajari lagi ya. Oke, sudah. Ini tadi yang sudah kita pelajari tentang segitiga perbandingan sisi pada siku-siku istimewa. Ya. Tipe 1 nilai perbandingannya berapa tadi? 1 banding 1 banding akar 2. Pada tipe kedua nilai perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2. Nah, penugasannya untuk tugas mandirinya itu berupa penilaian keterampilan ya. Jadi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Pitagoras. Ada 3 soal di sini, nggak sulit. Kalau kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti akan mudah. Contoh. Saya buka tugasnya. Saya beri penjelasan sedikit tentang tugasnya. Nah, udah muncul, Mbak? Ya. Perhatikan peta berikut. Tentukan jarak antara bangunan berikut. Saya beri contoh. Penampungan hewan dan kantor polisi. Antara penampungan hewan dan kantor polisi, kita menentukan jarak terdekat, berarti kita menerapkan teorema Pitagoras. Iya kan? Jarak terdekatnya adalah langsung kan? Dari penampungan hewan ke kantor polisi. Nah, kalau kita buat bangun, maka akan muncul bentuk segitiga siku-siku. Dan jarak dari penampungan hewan ke kantor polisi merupakan sisi miring. Nah, sekarang 2 sisi yang lainnya mana? Kita tarik dari penampungan hewan ke sini. Berapa kotak nih? Berapa satuan? 2. 2. Berarti 2 kuadrat tambah. Dari titik ini ke kantor polisi, berapa kesatuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, good. Berarti 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. 6 kuadrat? 36. 36. Berarti 4 tambah 36. 40. Maka jaraknya, itu kan tadi dalam kuadrat. Sekarang jaraknya akar 40. Begitu caranya ya. Ya, oke. Dicoba lagi di rumah. Nomor 3, tentukan ruas segitiga berikut. Itu menerapkan yang tadi. Segitiga ini berarti segitiga siku-siku istimewa. Siku-siku apa? Sama kaki. Untuk menentukan luas segitiganya, maka kita perlu mencari panjang sisi alas dan sisi tegaknya. Iya kan? Nah, kita terapkan perbandingan segitiga siku-siku sama kaki. Oke, mudah ya. Yang penting mau mengerjakan. Jangan bilang sulit dulu kalau sebelum kalian mencoba. Di internet banyak sekali cara penyelesaiannya. Tinggal kalian mau berusaha atau tidak. Oke? Baik, saya kira sudah cukup. Nanti tugas strukturnya akan di-share dalam bentuk Google Form. Itu sebagai penilaian harian juga ya. Jadi penilaian harian dalam bentuk tugas. Untuk tugas strukturnya. Tadi tugas mandiri untuk kelas 8F sama 8G, saya share lewat Google Classroom. Kalian kerjakan di buku tugas, foto, lalu upload di Google Classroom. Oke? Ya, baik. Saya kira cukup sekian dari saya. Pertemuan minggu depan, berarti kita masuk ke bab selanjutnya. Yaitu apa ya? Apa? Setelah teorema Pitagoras apa? Lingkaran. Lingkaran. Oke, Lingkaran. Kita masuk ke lingkaran. Minggu depan ya. Semoga kita tetap saya belum masuk.
Oh, Google Classroom. Ya masuk dong. Aplikasi Telegramnya dihapus saja. Saya nggak pakai Telegram. Mending diganti aplikasi Google Classroom, ya? Oke, Bos ya. Ya, nanti saya share lagi passwordnya, sandinya. Oke? Semoga kita selalu dan senantiasa diberi kesehatan. Amin. Ya, doain juga semoga Bu Betty sehat terus ya. Amin. Sehingga bisa bertemu kalian terus. Amin. Amin, Bu. Ya. Amin. Amin. Dah, sekian saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Bye. See you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Iya, sama-sama Bu Betty. Aku mau